Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah hari ini, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang Dia perintahkan dan menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Harus kita renungkan tujuan akhir ketakwaan dengan melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi kemaksiatan sebenarnya adalah agar di dunia dan akhirat kita mendapatkan kebaikan. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia anugerahkan. Allah beri kita hidayah dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan. Hari ini saat banyak orang terkulai lemah di atas pembaringan, Allah beri kita kesehatan. Hari ini saat banyak orang lapar karena tidak ada makanan, Allah beri kita rezeki yang cukup dan kelapangan. Hari ini saat banyak orang yang tidak memiliki rasa aman, Allah Subhanahu wa taala beri kita ketenangan. Demi Allah, jamaah sekalian, nikmatnya pada kita sangat banyak, lebih banyak dari tetesan air hujan. Di sisi lain, tidak semua orang merasakan apa yang kita dapatkan. Ikhwatal iman, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita lockdown 11 bulan. Selama itu kita berpisah dengan keluarga dekat atau teman. Mungkin kita akan merasa sedih dan kesepian. Tidak ada tempat mencurahkan perasaan dan bertukar pikiran. Tidak ada yang memberi semangat dan keceriaan. Tidak ada yang mengingatkan dalam kelalaian. Pasti hati kita akan saling merindukan. Ramadan kita kembali berpisah dengannya selama 11 bulan ke depan. Datangnya hanyalah dalam rentang 1 bulan. Ramadan adalah waktu yang berharga dan punya banyak keutamaan. Ramadan adalah masa yang sangat singkat untuk beribadah dengan pahala dilipat gandakan. Ramadan itu mencharge iman kita. Ramadan itu membangkitkan semangat salat yang biasanya kita kerjakan malas-malasan. Ramadan memberikan semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Ramadan itu membantu kita menjaga lisan dan pandangan. Ramadan menjadikan diri kita semakin dermawan. Jika kita merasa bahwa Ramadan memang demikian,
normalnya di hari-hari terakhir kita akan dirundung sedih sekaligus kerinduan. Bahkan Ramadan telah meninggalkan kita, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita akan berpisah lagi dengan Ramadan hingga 11 bulan. Yang lebih menyedihkan, kita tidak tahu apakah masih hidup untuk bertemu lagi dengan tahun depan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun." Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan yang selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumudz zalimun. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang yang zalim? Dua ayat tersebut adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 46 dan 47. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan kepada orang-orang yang senang melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan. Tapi sebenarnya Allah yang menanyakan, tidak membutuhkan jawaban. Inilah tema khutbah Jumat kali ini. Dia yang bertanya namun tidak membutuhkan jawaban. Pertama Allah tanya untuk kita renungkan tentang dua indera, penglihatan dan pendengaran. Dua dari sekian banyak nikmatnya yang nilainya takkan pernah tergantikan. Apa tanya Allah? Jika Allah hilangkan kedua mata dan telinga kita, adakah Tuhan lain yang sanggup mengembalikan? Allahul musta'an. Sejatinya ayat ini berisi sindiran bahwa Allah punya banyak nikmat yang selama ini sering kita lalaikan, jamaah sekalian. Kita hidup penuh kecukupan, cukup banyak uang, punya papan, pangan, sandang, punya gaji bulanan, punya panca indera yang normal, bernapas dengan lapang, dan sepanjang tahun diberi kesehatan. Semua kita dapatkan dari pemberian Allah tanpa susah payah, termasuk penglihatan dan pendengaran. Tapi terkadang kita lupakan. Kita tahu ini meski tidak ditanyakan, makanya Allah tidak butuh jawaban. Di ayat yang kedua, sekali lagi Allah memberikan pertanyaan, tapi lagi-lagi Dia tidak butuh jawaban. Allah bertanya, apa pendapat kita jika Dia kirim siksaan yang datang tiba-tiba dan terang-terangan? Siapa yang akan Dia binasakan? Kita tahu jawabannya. Yang dibinasakan adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Allahul musta'an. Sejatinya kedua ayat tersebut berisi penegasan sekaligus ancaman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kemampuan untuk mencurahkan nikmat, dan Dialah zat yang memiliki keagungan tiada tandingan. Buktinya jamaah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kurang lebih sudah 14 bulan Allah uji kita dengan makhluk kecil tak kelihatan. Menyebut namanya saja sudah kita bosan. Masker saban hari dikenakan, jaga jarak sudah kita praktekkan, berbagai protokol kesehatan dilaksanakan, bahkan suntik vaksin sudah dilakukan. Tapi jika Allah belum menghendaki perubahan, apa yang bisa kita lakukan? Sudah 14 bulan jamaah sekalian, kita mengalami banyak hal yang belum pernah sama sekali kita bayangkan. Wabah yang membuat banyak manusia kelabakan, tempat-tempat usaha dan keramaian tutup, karyawan bahkan dirumahkan, ekonomi turun drastis, banyak yang kelaparan, penerbangan dan mudik terpaksa dibatalkan. Jika nekat berangkat, siap-siap Anda menangis dipulangkan. Kumpul dengan orang tua di kampung untuk sementara, bahkan diakhirkan. Haji yang sudah dinanti bertahun-tahun, entah apa bisa dilaksanakan atau justru untuk tahun kedua berturut-turut harus dibatalkan. Oh ya Bapak Ibu jamaah sekalian,
Bagaimana kabar anak-anak kita yang dahulu tinggal antar ke sekolah, dan kita cuma mau tahu semua bisa pintar karena kita merasa sudah banyak bayar iuran pendidikan. Ada yang sudah merasakan kewalahan. Masih ingat tahun lalu tidak pernah terbayangkan seumur hidup masjid-masjid ditutup bukan karena gempa atau kerusuhan, melainkan karena takut makhluk kecil dan takut ketularan. Adakah yang sudah merasakan ditinggal pergi teman, kakak, adik, anak, orang tua, yang jangankan memasukkannya ke liang lahat, menyolatkan jenazahnya saja harus terpisah jarak dan tidak boleh bersentuhan. Inilah sedikit dampak wabah yang Allah turunkan, dan kita tidak punya yang selain Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan sandaran dan tempat permohonan. Karenanya Allah jadikan ini peringatan agar kita segera kembali kepada Allah, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Kalau kita mau jujur, kesulitan yang kita alami di masa ini juga belum seberapa jika dibandingkan dengan yang pernah dialami orang-orang durhaka di zaman dahulu yang telah Allah musnahkan tanpa meninggalkan keturunan. Mereka binasa tanpa kesempatan tertawa, sedangkan orang sekarang masih bisa nongkrong di kafe, tidak puasa, tidak sholat isya, bahkan tidak baca Quran. Alhamdulillah, untuk kali kedua selama pandemi kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Ada kesempatan untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah sambil meminta dan memohon ampunan. Semoga Allah menghilangkan wabah di seluruh dunia, menyembuhkan yang sakit, memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, mempertemukan yang lama terpisah, mengembalikan senyum dan tawa anak-anak yang sudah lama kesepian, kehilangan teman, permainan, menanamkan kerinduan hati kita kepada masjid dan majelis ilmu agama yang di dalamnya kita mencari kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah salat yang kita dirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala puasa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap ayat Al-Qur'an yang kita lantunkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap rupiah yang kita infakkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hari ini kita telah berada di bulan Syawal. Syawal mengingatkan kita agar terus istiqomah di dalam meningkatkan amal soleh kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'rif menegaskan bahwa thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal seorang hamba, yaitu dia diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Di bulan Ramadan kita telah melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali semangat ibadah itu dengan kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Itulah perintah Nabi kita yang mulia. Barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian diikuti setelahnya 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal,
maka seolah-olah dia seperti puasa setahun penuh. Tidak mesti harus berurutan. Boleh selang-seling selama di bulan Syawal. Dan bila mana ada hak Allah yang belum kita tunaikan, maka segeralah ganti qadha puasa Ramadan. Dan selanjutnya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.